Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadil Abhad, biasa dipanggil Farah, dengan NIM 245150400111038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas administrasi basis data LK4, yaitu terkait pembuatan. Di sini saya akan membuat skenario transaksi masing-masing untuk memunculkan kondisi data yang berhubungan dengan konkurensi dan juga penguncian data. Nah, sebelumnya apa sih itu konkurensi data? Jadi konkurensi itu adalah suatu kondisi di mana banyak program atau transaksi yang terjadi untuk membaca maupun melakukan perubahan pada data yang sama secara bersamaan. Nah, lalu ada juga namanya penguncian data, di mana itu adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur akses ke data, mencegah chaos, dan juga memastikan pengguna itu membaca data dalam kondisi sebenar-benarnya. Nah, ini tuh juga merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mencegah skenario anomali data yang akan kita coba, yaitu loss updates, uncommitted data, unrepeatable reads, dan juga phantom reads. Oke, jadi kita akan mencoba untuk skenario kondisi yang pertama, yaitu uncommitted data. Nah, di sini kita pertama-tama kita koneksikan database mysample dengan test connection. Nah, ketika sudah berhasil koneksi terhubung, kita akan membuat dua sesi, yaitu dua script. Di sini saya sudah siapkan. Nah, lalu yang pertama kita akan mencoba perintah yang pertama itu set current isolation, yang satunya set current isolation CS, dan satunya UR. Yang CS itu artinya cursor stability atau read committed, dan yang satunya itu UR atau uncommitted read. Nah, di sini itu maksudnya ada penguncian data. Jadi yang sesi A itu istilahnya dia bilang kalau misalnya data yang dibaca itu adalah data yang sudah di commit atau di rollback. Jadi nggak ada yang bisa ganti data itu sebelum dia di commit atau di rollback. Yang pertama kita coba select first name dulu dari sesi kedua. Select first name, di mana employees-nya itu punya nomor employees 1001. Nah, ketika ditunjukkan itu kan yang pertama namanya Baskara, itu adalah data lama. Lalu kita coba buat update employees dan set first name-nya menjadi Adnan. Itu artinya kita mengubah data yang tadi menjadi nama Adnan. Nah, setelah itu ketika kita coba select lagi di sesi yang kedua, itu namanya muncul Adnan meskipun dia karena dia set current isolation-nya UR. Jadi meskipun yang sesi pertama itu belum di-commit, karena di sesi yang kedua itu isolasinya UR atau uncommitted read, dia akan tetap membaca data yang belum di-commit, karena namanya juga uncommitted read. Dia akan baca data meskipun dia belum di-commit atau di rollback. Nah, seharusnya ketika setelah sesi A itu melakukan rollback, sesi yang kedua itu ketika di-select akan membaca nama Baskara, karena sesi A itu sudah rollback, artinya dia udah mencabut perubahan nama Adnan itu. Tapi di sini sepertinya karena masalah konfigurasi dari Debiver saya, sehingga ada committed yang terjadi secara implisit karena setelan default dari Debiver-nya. Skenario kondisi yang kedua, kita akan membuat skenario di mana ada anomali data loss updates, di mana ketika kita memiliki dua sesi dan melakukan update pada kedua sesi tersebut, tapi sesi pertamanya itu belum di-commit, lalu udah ditimpa sesi yang kedua, maka update dari sesi pertama itu akan hilang dari sejarah database-nya karena langsung ditimpa gitu. Jadi sini kita coba percobaannya itu pertama select salary from salaries where M0 2015. Jadi kita akan mencoba menampilkan gaji dari tabel salaries di mana nomor karyawannya itu 2015. Nah, ketika ditampilkan kedua salaries yang sama dari dua sesi, itu kan sama menunjukkan jumlah salariesnya itu sebesar 60.000. Nah, lalu kita melakukan update salaries pada sesi yang pertama dengan mengubahnya menjadi 20.000. Nah, setelah itu kita nggak langsung commit, tapi kita langsung ke sesi kedua dan kita update salariesnya atau gajinya jadi 10.000. Nah, abis itu kita commit di sesi pertama, lalu kita coba menampilkan salary yang tadi udah kita ganti. Nah, jadinya itu ketika di-select, salariesnya itu berubah menjadi 10.000 karena salaries yang 20.000 tadi sebelum di-commit itu udah ditimpa sama perubahan yang ada di sesi kedua, yaitu update salaries jadi 10.000. Jadi ketika ditampilkan itu yang terbaca adalah salariesnya menjadi 10.000 dan yang 20.000 tadi nggak terbaca. Nah, jadi pada skenario selanjutnya kita akan coba untuk memunculkan kondisi unrepeatable reads pada basis data mysample kita, dimana kita akan membuat skenario di mana satu sesi itu membaca baris data yang sama sebanyak 2 kali, tetapi mendapatkan nilai atau output yang berbeda, karena di sesi lain itu sudah mengubah dan juga mengcommit data tersebut di antara 2 kali. Nah, kuncinya di sini kedua sesi itu harus menggunakan isolation levelnya itu cursor stability atau committed read, dan juga karena committed read kita juga harus melakukan commit di tengah dua sesi itu. Nah, contohnya di sini saya mencoba terkait tanggal perekrutan suatu karyawan. Nah, di sini pertama kita set current isolation CS di keduanya. Lalu yang pertama kita akan menampilkan hire date atau tanggal perekrutan karyawan dengan nomor karyawan 10.001. Nah, di sini kan menampilkan hire date-nya itu tahun 2000 tanggal 1 bulan 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan update atau mengubah tanggal perekrutannya itu. Jadi update-nya kita lakukan di sesi lain dan diubah menjadi 2025 10 12. Nah, setelah itu kita lakukan commit. Nah, setelah itu kita pindah sesi lagi ke sesi yang tadi, lalu kita coba select hire date atau tanggal perekrutan karyawan yang tadi. Nah, dari awalnya tanggal perekrutannya tahun 2000 tanggal 1 bulan 1, karena sudah diupdate di sesi yang lain dan juga sudah di-commit, itu maka di sesi yang sekarang itu tanggalnya juga berubah sesuai update-nya menjadi 2025 tanggal 12 bulan 10.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat skenario kondisi terkait Phantom Reads. Jadi Phantom Reads itu bedanya apa sama yang udah 3 sebelumnya. Jadi kalau Phantom Reads ini dia membaca perubahan jumlah baris dalam suatu range gitu. Kalau yang tadi kan bacanya kayak perubahan nilai pada baris yang sama. Kalau ini terjadi pada range. Jadi dia akan menunjukkan perubahan jumlah baris dalam satu range karena adanya mungkin insert atau update ada yang mengubah hasil dari range tersebut. Jadi langsung aja kita coba di sini tuh kita harus pakai di sini saya akan pakai current installation-nya RS, di mana nantinya dia nggak akan membaca suatu data ketika data itu belum di-commit. Nah, jadi pertama kita akan select hire date from employees untuk melihat kayak range datanya itu berapa aja. Nah, di sini kan yang paling terbaru itu adalah hire date 2025, 10, 12. Nah, setelah itu kita akan men-select count from employees where hire date-nya itu lebih baru dari 2025, 10, 12. Di sini akan terlihat baris yang muncul itu 0 karena ya 2025, 10, 12 itu hire date yang paling baru dan nggak ada yang lebih baru setelah dia gitu. Jadi kita akan pindah sesi dan di sesi yang kedua kita akan melakukan insert into employees, di mana kita akan memasukkan data employees baru di mana hire date-nya itu tahun 2007 yang which is dia lebih baru daripada tahun 2025. Nah, selanjutnya kita commit dulu untuk menyimpan perubahannya, lalu kita akan kembali ke sesi yang sebelumnya dan juga kita akan melakukan select count yang sama seperti select atau permintaan penampilan karyawan yang tanggal perekrutannya lebih dari 2025. Nah, di sini jumlah barisnya itu akan berubah, itu bertambah 1 karena adanya data baru yang dimasukkan dan data barunya itu masuk dalam range di mana hire date itu lebih dari 2025 seperti itu. Sekian presentasi terkait konkurensi dan juga penguncian data dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.